Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat dengan mudah diterima dan juga mendapat keberkahan ya. Oke. Dari sini ada beberapa contoh bentuk-bentuk bangun pada kehidupan sehari-hari. Kira-kira kita mau belajar apa hari ini? Yap, di sini ada contohnya bola, kemudian contoh benda-benda seperti tabung, pipa, kemudian ember, topi berbentuk kerucut, juga cone es krim yang berbentuk kerucut. Jadi kita mau belajar apa hari ini? Oke. Bab pertama yang kita pelajari adalah bangun ruang sisi lengkung. Bangun ruang sisi lengkung itu ada apa aja sih? Ada tabung, ada kerucut, ada bola. Semuanya berkaitan dengan lingkaran. Kemudian, untuk materi pertama yang akan kita pelajari adalah bentuk tabung. Tabung ini nanti yang akan kita pelajari tentang definisi tabung, unsur tabung, luas permukaan tabung, juga volume tabung. Oke, untuk yang pertama, definisi tabung ini, tabung itu sebenarnya apa sih? Tabung itu, karena tabung ini termasuk prisma, jadi dia punya ada dua alas dan atap yang sama, ya, bentuknya sama, alas dan atapnya bentuknya sama. Jadi si tabung ini adalah bangun ruang yang dibatasi oleh dua bidang yang berbentuk lingkaran sebagai sisi dan alas, sisi alas dan sisi atas, dan sebuah bidang lengkung yang merupakan sisi tegak yang disebut sebagai selimut tabung. Nah, berikut adalah unsurnya. Jadi unsur-unsur tabung di tabung itu ada apa aja? Nah, sebenarnya kalau misalnya digunting nih si tabung ini, kita punya 3 bagian, ya. Ada bagian atas dan bagian alas. Nah, bagian atas dan bagian alasnya itu bentuknya sama-sama lingkaran. Kemudian ada lagi nih selimut tabung, satu lagi. Ya, jadi ada 3 bagian unsur dari tabung. Nah, sekarang bagaimana luas permukaan tabungnya? Jadi, luas permukaan tabung itu adalah 2 luas lingkaran, karena si tabung ini punya 2 lingkaran, jadinya 2 luas lingkaran ditambah 1 selimut, ya. Nah, untuk rumusnya sendiri, ingat, untuk luas lingkaran itu kan rumusnya pi r kuadrat, ya. Rumus luas lingkaran itu pi r kuadrat. Kemudian karena ada 2 lingkarannya, jadi 2 pi r kuadrat. Nah, kemudian untuk rumus luas selimut adalah 2 pi r t. Sehingga karena di sini luas lingkaran sama luas selimut itu sama-sama punya 2 pi r, ini juga 2 pi r, maka 2 pi r-nya ditarik nih ke depan. Karena di sini yang ini pi r-nya ada kuadrat, udah diambil 1 kan r-nya, ya, ditarik ke depan nih. Jadi tinggal r. Kemudian karena ini 2 pi r-nya udah ditarik ke depan, maka tinggalnya si t. Jadi di rumus simpelnya untuk luas permukaan tabung adalah 2 pi r dalam kurung r ditambah t, gitu ya. Kemudian ini nanti akan dijelaskan contoh soalnya. Kita ke volume tabung dulu. Oke, untuk volume tabung di sini ada, ingat, kalau volume itu mengingat rumusnya adalah luas alas dikali tinggi. Cek lagi nih, kalau luas tabung kan tabung itu bentuk alasnya lingkaran. Cek lagi nih, luas lingkaran itu apa? Karena si volume tabung itu adalah lingkaran alasnya, maka jadinya luasnya adalah pi r kuadrat dikali sama tinggi. Jadi rumus volume tabung adalah pi r kuadrat t, gitu ya. Oke, selanjutnya akan Ibu jelaskan mengenai contoh soalnya. Oke, silakan disimak. Oke, untuk contoh soal yang pertama, di sini kita menentukan luas permukaan tabung, ya. Diketahui suatu tabung memiliki jari alas 7 cm dan tingginya 10 cm. Tentukan luas permukaan selimut tabung dan luas permukaan tabung tersebut. Nah, di sini ingat, kalau misalnya ada soal dalam bentuk soal cerita, maka selalu ditulis dulu apa yang diketahuinya. Di sini
diketahui ada jari-jari alasnya adalah 7 cm, kemudian ada tingginya 10 cm. Yang ditanyakan adalah luas selimut tabung dan luas permukaan tabung. Nah, pertama diketahui ada jari-jarinya adalah 7 cm, kemudian tingginya adalah 10 cm. Kemudian yang pertama yang dicari itu adalah luas selimutnya. Luas selimut, ingat luas selimut itu apa ya rumusnya? Luas selimut itu rumusnya adalah 2pi RT, ya kan? Oke, berarti 2 dikali 2, 2/7 dikali sama jari-jarinya 7, tingginya 10. Oke, ini 2 dikali 2 dikali 7 dibagi 10 dibagi sama 7. Ini sama aja artinya kayak seperti itu ya. Ini pokoknya nih yang ada di atas bisa dikali semua. Tapi biar lebih simpel, perkalian yang nggak besar, ini kan sama-sama 7, bisa kita coret nih. Sama-sama dibagi 7, 7 bagi 7 1, 7 dibagi 7 1. Jadi sehingga tinggal 2 dikali 22 dikali 10. 2 dikali 22 itu 44 dikali sama 10. Sehingga luas selimutnya adalah 440 cm pangkat 2. Itu untuk luas selimutnya. Sekarang untuk luas permukaannya. Luas permukaan tabung. Rumusnya apa? 2pi R dalam kurung R ditambah T. Oke. Berarti sama dengan 2 dikali, karena ini pi-nya ya, ingat kalau pi itu 22/7 atau 3,14, sehingga karena si jari-jarinya bisa dibagi 7, jadinya 2 dikali 22/7 dikali jari-jarinya 7 dikali jari-jari ini 7 ditambah tingginya adalah 10, sama dengan, ingat bisa dibagikan, coret ini jadi tinggal 1 sama-sama dibagi 7, sehingga tinggal 2 dikali 22 44. Kemudian dalam kurungnya 7 dikali 10. 7 kali 10. 7 ditambah 10 jadinya 17. Oke, kita hitung 44 dikali 17. 7 dikali 4 28. 28 tambah 2 30. Ini 4 sehingga 847. Sehingga luas permukaan tabungnya adalah 748 cm pangkat 2. Begitu ya. Oke, untuk contoh soal kedua, diketahui luas selimut suatu tabung. Luas selimut suatu tabung 1408. Jari-jarinya 14. Tentukan luas permukaan tabung. Nah, untuk luas permukaan tabung, kan rumusnya itu 2pi R dalam kurung pi RT kan ya. Cek lagi nih. Nah, pertama ingat, tulis dulu diketahuinya. Luas selimut tabung, berarti LS ya, kita tulisnya LS itu 1408, kemudian jari-jari tabungnya 14 cm. Nah, di sini unsur apa yang belum diketahui dong? Kalau misalnya kita mau cari luas permukaan tabung, kita belum tahu berapa tingginya nih, ya kan? Tinggi yang dipunya sama si tabung ini, maka sebelum ke luas permukaan tabung, maka kita harus cari dulu luas selimut tabungnya nih, untuk mencari siapanya, untuk mencari si tinggi. Nah, tulis dulu sama kamu, kalau yang diketahui itu luas permukaan tabung, maka luas selimut tabung, maka ditulis dulu rumus luas selimut tabungnya berapa apa. Luas selimut tabung itu 2pi RT, ya kan? Maka tulis nih, karena luas selimutnya udah diketahui berapa? 1408 sama dengan 2 dikali pi-nya berapa? Pi-nya kita pakai berapa? 22/7 atau 3,14, karena R-nya itu bisa dibagi 7, maka kita pakainya 22/7 dikali 7 dikali sama T. Karena tingginya belum diketahui, maka T-nya ditulis gitu aja ya. Nah, cek lagi nih, tuh salah. Ini 14 ya. 14. Jari-jarinya 14. Oke, di sini cek dulu nih, mana yang bisa dibagi sama 7. Nih ya, 7 dibagi 7, 1. Kemudian 14 dibagi 7, 2. Sehingga ini jadinya 2 dikali 22 dikali 2 dikali T. Di sini
1408. Kemudian ini kita kaliin, hasilnya berapa? 2 dikali 22, 44, 44 kali 2, 88 dikali di sini 1408. Oke, kemudian karena kita mau cari T, maka si 8-nya pindah ke sebelah kiri. Jadi 1408 dibagi 88 sama dengan T. Kemudian ini hasilnya 1408 dibagi 88, hasilnya 16 cm, itu sama dengan tingginya. Oke, sekarang kita udah dapat nih tingginya 16 cm, maka kita baru deh bisa masuk ke rumus ini. 2 dikali 22 per 7 dikali jari-jarinya 14, kemudian jari-jarinya 14 dikali tingginya, kita udah tahu nih sekarang 16. Oke, nah cek lagi, 14 sama 7 bisa sama-sama dibagi 7, 7 dibagi 7, 1, 14 dibagi 7, 2. Ini dikaliin deh nih. Tulis dulu deh, 2 dikali 22 dikali 2. Ini tambahin 30. Ini ditambah ya, bukan dikali. Sehingga sama dengan ini 2 dikali 22 dikali 2, hasilnya 88 dikali 30. Hasilnya berapa? Hasilnya cek dulu nih, 88 dikali 30, 0, 0, 3 dikali 8, 4, 3 dikali 8, 24 maksudnya ya, 3 dikali 8, 24 tambah 2, 26, sehingga hasilnya adalah 2640 cm pangkat 2. Kalau untuk luas pangkatnya 2 ya. Kalau untuk tabung baru nanti pangkatnya 3. Oke, untuk contoh soal ketiga di sini ada jika luas permukaan tabung. Nah, diketahui luas permukaan tabungnya 1406,72. Kemudian tingginya Nah, di sini ya maksudnya nih. Ini apa nih? Ini karena dari sini titik tengah ke sini adalah jari-jari atau lingkaran, jari-jari atau diameter. Nah, ini si 8 cm ini adalah jari-jari. Maka luas permukaan tabung diketahui pertama tulis, terus jari-jari lingkarannya, jari-jari tabungnya 8 cm. Maka yang ditanyakan adalah berapa tinggi si tabungnya. Nah, sekarang ingat, karena yang diketahui itu adalah luas permukaan tabung, maka kalian tulis dulu rumus luas permukaan tabungnya ya, 2πr dalam kurung R ditambah T. Kemudian sampai sini kita substitusikan apa-apa yang sudah diketahuinya. Luas permukaan tabung berapa? 1406,72 sama dengan, nah jari-jarinya ini kan 8 ya, ini 2 dikali pi-nya itu kan bisa 22 per 7 atau 3,14, tinggal disesuaikan dengan jari-jarinya yang diketahuinya apa. Karena di sini si jari-jarinya tidak bisa dibagi 7, maka yang kita pakai adalah 3,14. Dikali 3,14 dikali lagi sama R-nya itu 8 ditambah dengan T. Ini kita kalikan dulu, hasilnya berapa? Ini tetap tulis ulang. 1406,72. Ini hasilnya adalah 2 dikali 3,14 dikali 8. Coba cek. 2 dikali 8 16, berarti 3,14 dikali 16, berarti 4 kali 6 24. 6 kali 1 tambah 2 8, 6 kali 3 18, 1 kali 4 3, 1 3, 4 2 tambahin 10 tambahin 5, jadi 5024, ada 2 angka di belakang koma, dikali dengan 8 ditambah T. Nah, ini kita kalikan dulu nih masing-masing. 50,24 dikali 8 dikali dengan T ya. Ini jadinya 1406,72 sama dengan, cek lagi, 50,24 dikali 8, 8 kali 4 2 3, 8 kali 2 16 tambah 3 9, 1, 8 kali 0 1, 8 kali 0 0 tambah 1 ya, maksudnya jadi 1, 8 kali 8
4 kali 5, 40. Sehingga di sini 40192 ada 2 angka di belakang koma. Oke. Kemudian ditambah dengan 50,24 dikali dengan T, jadinya 50,24 T. Nah, ini pindah ke sebelah kiri. Ya. Kemudian 1406,72. Nah, ini kan 401,92 pindah ke sebelah kiri. Jadi tadinya positif jadinya negatif. 401,92 sama dengan 50,24 P. Gitu ya. Ini hasilnya berapa nih? Coba cek. Sini dikurangi 401,92. Oke. Dikurang ini 0, ini 17 ya, pinjam sini 17 dikurangi 9, 8, ini 5 kurang 1, 4, 001, sehingga 1004,80 sama dengan 50,24 T. Nah, kan kita mau cari T nih, maka si 50,24 pindah ke sebelah kiri dibagi. Nah, ingat ya nih, ini kenapa dikurang jadinya karena ini di sini ada tanda positif, jadi ini penjumlahan gitu kan. Kalau pindah berarti jadinya pengurangan, jadi tandanya negatif. Nah, kalau ini nempel nih 50,24 T, maka nanti ketika dipindah dia jadinya pembagian per 50,24 sama dengan T. Nah, tinggal dibagi deh nih, 1004,80 per 50,24. Itu hasilnya berapa? Hasilnya itu adalah 20 cm untuk si T, sehingga tingginya adalah 20 cm. Oke. Oke, contoh selanjutnya mengenai volume tabung. Ingat, untuk volume tabung itu rumusnya luas alas kali tinggi. Luas alasnya tabung itu kan lingkaran, sehingga luas lingkaran itu pi r kuadrat dikali sama tinggi. Oke, kita save. Kemudian di sini diketahui jari-jari alasnya adalah 12 cm, jari-jari R ya sama dengan 12, kemudian tingginya adalah 10 cm, T-nya sama dengan 10. Berapakah volumenya? Ini cincai banget, tinggal disubstitusikan aja ke rumusnya. Ingat, si P-nya ini antara 22/7 sama 3,14. Dicek dulu jari-jarinya itu bisa dibagi 7 atau enggak. Kalau nggak bisa dibagi 7, maka dibekalinya dengan 3,14. Jadi 3,14 dikali F-nya itu 12, karena pangkat 2, jadi 12 kali 12 dikali T-nya itu berapa? 10 ya kan? Jadi ini tinggal kita kali 3,14 dikali 12 kali 12 kan 144, 144 dikali 10, 1404 ya kan? Nah, kita hitung deh. Dikali 3,14. Oke. Ini 0. 4 kali 0, 4 kali 4, 16, 1, 4 kali 4, 16 tambah 1, 17, 4 kali 4, 1 tambah 7, 1 tambah 4, 5. Kemudian dikali 1, jadinya 0, 4, 4, 1, dikali 3, 0, 12, 3 dikali 4, 12 tambah 1, 13, 3 tambah kali 1, 3 tambah 1, 4, sehingga 0, 6, 11, 12, 5, 4 ya. Jadi terus ada berapa angka nih di belakang koma? Ada 2 angka, 1, 2, koma, sehingga hasilnya adalah 4521,6 cm pangkat 3. Oke. Bisa ya. Selanjutnya contoh 5, diketahui jari-jari alas suatu tabung adalah 7 cm. Tulis dulu R-nya 7, kemudian jika volume tabungnya 3080 cm3, tulis V sama dengan 3080, ini titik ya, bukan koma. Maka ditanyakan adalah tingginya. Ingat, kalau misalnya yang diketahui volume, berarti tulis dulu rumus volumenya. Kemudian baru kita substitusikan nanti masing-masing yang sudah diketahui. V sama dengan PR kuadrat T.
Pi-nya berapa? 3080 sama dengan Pi-nya karena R-nya bisa dibagi 7, maka 22/7 dikali 7 dikali 7, R-nya kan 7 ya, maka 2 kali nih kuadrat dikali lagi sama tingginya. Nah, tingginya yang mau kita cari. Oke. Maka ini coret sama-sama dibagi 7, sama-sama dibagi 7, hasilnya 1. Maka tinggal si 3080 sama dengan 22 dikali 7, hasilnya 104 dikali T, ya kan? Sama dengan, nah ini si 154-nya itu dibagi ke 3080. 3080 dibagi sama 154, ini T. Berapa hasilnya? 3080 bagi 154 itu hasilnya adalah 20 cm, ya. Oke. Contoh soal terakhir tentang volume tabung. Di sini volume sebuah tabung adalah 6160 cm3. Jika tinggi tabung tersebut 10 cm, tentukan panjang jari-jarinya. Sekarang jari-jarinya yang mau ditanyakan, belum tahu berapa. Ya, ingat, ditulis dulu diketahuinya. Volume tabung berarti 6160. Kemudian tingginya ada 10 cm. Ingat, karena di sini yang diketahui volume tabung, maka tulis dulu rumus volume tabung. Volume tabung itu apa? PR kuadrat T. Volume tabungnya berapa? 6160 sama dengan, kemudian R-nya. Nah, ini karena belum diketahui, jadi kira-kira kita pakai berapa ya? Coba kita pakai 22/7 dulu. Dikali R pangkat 2 dikali T-nya 10 sama dengan ini boleh kita kaliin dulu nih, 22 dikali 10. Ini tetap ditulis dulu 6160, 22 kali 10 220/7 dikali R pangkat 2. Nah, sampai sini ini pindahin ke sebelah kiri. Ketika pindah ini kan dia pecahan nih, maka nanti berbalik jadinya dikali 7/220 sama dengan R pangkat 2. Ini boleh kita coret, boleh kita coret. Oke, atau kalau nggak dicoret juga nggak apa-apa. Nggak usah deh ya. Nih, boleh dikaliin dulu ke sini. 6160 kali 7 berarti 02143, ya kan? Berarti 43.120 dikali per 220 sama dengan R pangkat 2. Hitung dulu ini hasilnya berapa nih? Coret-coret. Hasilnya adalah 196 sama dengan R pangkat 2, ya. Kemudian karena ini kan ini artinya gini, berapa kali berapa yang hasilnya 196, angkanya harus sama, atau jadinya akar 196 sama dengan R. Akar dari 196 berapa? Akar dari 196 adalah 14 cm. Jadi jari-jarinya itu adalah 14 cm. Oke. Ya, ini ya. Ingat nih, kalau misalnya 196 sama dengan R pangkat 2 ini bisa diubah jadi bentuknya akar, ya. Si setengahnya ini pindah ke sini jadi bentuknya akar. Jadi si R-nya sudah tidak ada akarnya lagi. Baru deh dicari akarnya berapa, hasilnya 14. Oke. Oke, baik, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat dengan mudah dipahami. Jika masih ada yang bingung, silahkan coba disimak lagi videonya, atau boleh bertanya, boleh ditulis di kolom komentar atau japri. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.